Tersesat malah ketemu anak naga. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Bromo yang megah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Usianya baru 10 tahun, namun semangat petualangannya sudah membara seperti api unggun. Arya dikenal di seluruh desa karena rasa ingin tahunya yang tak terbatas dan kecenderungannya untuk melakukan hal-hal nakal. Suatu hari, keluarga Arya memutuskan untuk pergi berlibur ke hutan yang rimbun di dekat kota Malang. Arya sangat gembira mendengar berita itu. Ia sudah lama memimpikan untuk menjelajahi hutan yang penuh misteri dan keajaiban. Namun, ibunya mengingatkannya dengan nada tegas. "Arya, ingat, jangan pergi terlalu jauh dari kami. Tetaplah di dekat kami setiap saat." Arya mengangguk patuh, tetapi dalam hatinya ia sudah merencanakan petualangan kecilnya sendiri. Saat keluarganya sibuk menyiapkan makan siang di tepi sungai yang jernih, Arya melihat seekor kupu-kupu yang sangat indah dengan sayap berwarna-warni. Kupu-kupu itu terbang dengan anggun, seolah memanggil Arya untuk mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Arya mengikuti kupu-kupu itu. Ia terus berlari dan melompat di antara pepohonan, semakin jauh dari tempat keluarganya berada. Kupu-kupu itu membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, melewati semak-semak yang rimbun dan bebatuan yang licin. Namun, tanpa Arya sadari, ia sudah terlalu jauh dari keluarganya. Ketika ia mencoba untuk kembali, ia menyadari bahwa ia telah tersesat. Arya mulai panik. Ia berlari ke sana kemari mencoba mencari jalan kembali. Tetapi yang ia temukan hanyalah pepohonan tinggi dan semak-semak lebat yang tampak sama. "Ibu, ayah!" teriak Arya dengan suara bergetar. Namun hanya gema suaranya sendiri yang menjawabnya. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia merasa sangat takut dan sendirian. Saat Arya mulai putus asa, ia mendengar suara aneh dari kejauhan. Krek, krek. Suara itu terdengar seperti suara gesekan benda keras. Dengan hati-hati, Arya mengikuti suara itu. Ia berjalan melewati semak-semak yang berduri dan bebatuan yang tajam hingga ia tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik air terjun. Dengan jantung berdebar-debar, Arya memasuki gua itu. Di dalam gua, ia melihat seekor makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu kecil, seukuran kucing, dengan sisik berwarna hijau zamrud yang berkilauan. Ia memiliki sayap kecil yang tampak rapuh dan ekor panjang yang berujung runcing. Itu adalah seekor anak naga. Arya terkejut tetapi juga merasa penasaran. Ia mendekati anak naga itu dengan hati-hati dan bertanya, "Siapa kamu?" Anak naga itu mendongak dan menatap Arya dengan mata bulatnya yang besar. "Aku naga kecil," jawabnya dengan suara kecil yang terdengar seperti kicauan burung. "Aku juga tersesat. Aku terpisah dari ibuku saat badai datang." Arya merasa iba pada naga kecil. Ia tahu bagaimana rasanya tersesat dan sendirian. "Jangan khawatir," kata Arya. "Aku akan membantumu mencari ibumu. Aku juga tersesat, tapi kita bisa mencari jalan keluar dari hutan ini bersama-sama." Naga kecil tersenyum. "Benarkah kau mau membantuku?" "Tentu saja," jawab Arya. "Kita adalah teman sekarang." Sejak saat itu, Arya dan naga kecil menjadi sahabat. Mereka berdua sama-sama tersesat dan kesepian, tetapi mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan mereka. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan bersama-sama, saling membantu dan menyemangati. Selama perjalanan mereka, Arya dan naga kecil menghadapi banyak rintangan. Mereka harus melewati sungai yang deras dengan arus yang kuat, mendaki tebing yang curam dengan bebatuan yang licin, dan menghindari hewan-hewan buas yang mengintai di kegelapan.
Suatu hari, mereka bertemu dengan seekor beruang besar yang sedang mencari makan. Beruang itu menggeram dan mencoba menyerang mereka. Arya dan naga kecil sangat ketakutan, tetapi mereka tidak menyerah. Arya mengambil tongkat dan mencoba mengusir beruang itu, sementara naga kecil menyemburkan api kecil dari mulutnya. Beruang itu terkejut dengan serangan mereka dan akhirnya melarikan diri. Arya dan naga kecil saling berpelukan, merasa lega karena selamat dari bahaya. Suatu malam, saat mereka sedang beristirahat di bawah pohon besar, naga kecil berkata, "Arya, aku bisa mencium bau manusia. Mungkin itu keluargamu." Arya sangat senang mendengar itu. Ia melompat berdiri dan bertanya, "Benarkah di mana mereka?" Naga kecil mengarahkan hidungnya ke arah timur. "Mereka ada di sana," katanya. "Kita harus pergi sekarang." Arya dan naga kecil segera mengikuti arah yang ditunjukkan oleh naga kecil. Mereka berjalan melewati hutan yang gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya melihat cahaya api unggun di kejauhan. Arya berlari ke arah api unggun itu dengan hati berdebar-debar. Ia melihat keluarganya sedang duduk di sekeliling api unggun. Wajah mereka tampak cemas dan khawatir. "Ibu, ayah!" teriak Arya. Keluarga Arya menoleh dan melihat Arya berlari ke arah mereka. Mereka sangat terkejut dan senang melihatnya kembali. Mereka berlari menghampirinya dan memeluknya erat-erat. "Arya, kami sangat khawatir. Kami sudah mencarimu kemana-mana," kata ibunya sambil menangis. "Aku tersesat, Ibu," jawab Arya. "Tapi aku bertemu dengan teman baru yang membantuku." Arya menunjuk ke arah naga kecil yang berdiri di belakangnya. Keluarga Arya terkejut melihat anak naga itu. "Siapa dia?" tanya ayahnya. "Dia naga kecil," jawab Arya. "Dia membantuku mencari jalan kembali ke sini." Keluarga Arya berterima kasih kepada naga kecil karena telah membantu Arya. Mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di sekitar api unggun. Malam itu, Arya dan naga kecil berbagi cerita tentang petualangan mereka di hutan. Keluarga Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh keberanian dan persahabatan mereka. Sejak hari itu, Arya dan naga kecil menjadi sahabat selamanya. Arya sering mengunjungi naga kecil di gua tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka bermain dan menjelajahi hutan bersama-sama, selalu saling menjaga dan melindungi. Dan setiap kali Arya melihat kupu-kupu yang indah, ia selalu ingat petualangannya di hutan dan persahabatannya dengan naga kecil. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video tentang petualangan Arya dan seekor anak naga. Sampai jumpa lagi di next video.